Jumpa lagi di channel YouTube Grid Auto Tips pada segmen Auto Produk. Oke teman-teman, sekarang memang lagi masa menuju endemi ya, tapi tetap kewaspadaan kita terhadap virus corona ini harus tetap ditingkatkan. Nah, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan atau kesehatan pada ruang kabin mobil kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kebetulan gue lagi ada di bengkel Rotary Bintaro di cabang Gading Serpong. Bersama saya saat ini sudah ada Ko Ferry Jensen sebagai owner dari Rotary Bintaro. Kok bisa jelasin nih ada apa paket apa di Rotary Bintaro yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga higienis di ruang kabin kita? Oke, yang bisa kita lakukan itu untuk melakukan sterilisasi di ruangan itu adalah dengan cara atomizer kalau di dalam kendaraan mobil. Ini alatnya ini ya? Jadi kita lakukan steril ini dengan cara atom sehingga kepadatan dia punya uapnya itu bisa menyeluruh ke dalam kabin. Disebut atom itu mungkin partikelnya sangat kecil ya? Betul, sangat kecil dan ini bisa menyebar ke seluruh ruangan yang tidak terjangkau oleh tangan kita. Oh, gitu. Iya. Nah, untuk produk metodenya gimana? Seperti apa metodenya? Uap. Betul, uap. Uap ya. Pada saat kita sudah lakukan pembersihan mobil, lalu kita bisa lakukan steril juga di bengkel maupun di rumah. Oh, di ruangan ya. Oh, gitu. Bisa juga di rumah sendiri karena produk berarti ini ada layanan home service? Bisa di kita, bisa kalau mau dilayani oleh kami, servis di kita ini bisa datang ke bengkel. Tapi kalau ingin di rumah, barangnya dibeli aja bawa pulang. Oh gitu. Kan kita jual juga barangnya. Oh, ini berikut ininya alatnya? Iya, jual sama alat-alat ya. Kebetulan kita ini prinsipal dari brand Kyoto ini, jadi kita juga jual alat. Jadi gitu ya. Customer ini bisa digunakan untuk dipakai di mobilnya, di rumahnya, kantornya. Keren gitu. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita mau menjaga kebersihan kabin mobil maupun ruangan di rumah, ini alat ini bisa kita gunakan nanti mungkin bisa dijelasin cara penggunaannya seperti apa. Ya, nanti. Tapi oke, saya pengen tahu nih cairan yang digunakan untuk sterilisasi itu apa ya? Oke. Jadi mungkin saya ceritakan dulu sedikit tentang sejarah atomizer Kyoto ya. Kita sebetulnya mengadakan produk Kyoto ini dari tahun sekitar 2018-2019. Oh, jadi sebelum pandemi udah ada ya? Betul, dari sebelum pandemi. Nah, fokus kita awalnya itu adalah untuk bakteri dan jamur di dalam mobil. Jadi kan banyak keluhan nih dari pengguna mobil itu adalah mobilnya kok bau ya. Gimana sih cara ngatasinnya? Itu pengaruh dari bakteri itu ya, bau ya. Betul. Nah, lalu kita keluarin alat ini tujuannya itu adalah untuk bakteri dan jamur yang dimana problemnya customer itu adalah ya tadi bau. Bau itu ya. Lalu tiba-tiba di tahun 2020 terjadi COVID. Terjadi COVID. Permintaan produk kita untuk produk Kyoto ini sangat tinggi banget, yang dimana bukan lagi cuman dari pengguna mobil, tapi dari bank, bioskop, rumah sakit, kantor, terus tempat ibadah, rumah duka bahkan, dan banyak tempat-tempat yang saya juga nggak pikir kok banyak banget sekarang requestnya. Nah, tapi boleh dibilang pada saat itu produk ini tuh sebetulnya relevan tidak relevan untuk COVID. Iya, karena beda ya antara misalnya bakteri dengan virus itu kan jenis yang berbeda dan untuk membasmi itu butuh formula tersendiri kan. Betul. Lalu tapi karena permintaan itu cukup tinggi, orang tuh udah nggak peduli ketika itu, mungkin sudah panik banget, mereka tetap beli aja semuanya sampai barang kita juga kehabisan. Nah, tapi di situ akhirnya kita berpikir bahwa bagaimana ya membuat produk ini tuh jadi relevan untuk virus. Nah, lalu kita lakukan namanya research and development. Kita menemukan satu formula namanya quaternary ammonium compounds generasi 4 yang dimana direkomendasi oleh WHO untuk bisa membunuh virus COVID. Nah, namun kalau produk ini kita produksi dari luar, maka kita akan kesulitan untuk dapat sertifikasi di Indonesia. Lalu ketika itu kita minta dia punya bahan bakunya itu dikirim dari luar ke Indonesia untuk akhirnya kita
Kalau Develop kita sini, develop, ya. kita bikin sendiri di Indonesia melalui satu pabrik gitu loh. Dengan ada satu kandungan yang namanya quaternary ammonium compounds generasi 4. Lalu setelah research itu kita lakukan kurang lebih sekitar 6 bulan, akhirnya jadilah produk ini dengan branding dan botol yang baru. Berarti waktu jadi ini tahun berapa? Sekitar tahun 2020 akhir. 2020 akhir ya. Nah, 2020 akhir kita udah mulai riset tuh dari mulai COVID awal, dari sekitar COVID bulan 4 kalau saya nggak salah ya. 1 bulan setelah COVID yang lagi gila-gilaan itu, kita udah mulai riset tuh akhir tahun, akhirnya ini udah keluar nih. Karena untuk menemukan satu formulanya itu agak kesulitan. Ketika itu juga kalau kita berbicara tentang COVID, siapa yang tahu sih obatnya apa gitu loh. Dulu masih orang beli bikin vaksin aja masih dicari kan formulanya pas. Betul. Ketika itu memang masih kesulitan sekali. Nah, kita butuh waktu beberapa bulan untuk bisa menemukan satu formula ini. Akhirnya ya sudah keluar kandungan ini dan kita produksi dalam jumlah yang massal gitu loh. Nah, mungkin orang bertanya di sini. Kalau untuk atomizer ini ada wanginya nggak sih? Iya. Ya. Kalau untuk aroma, flavor, di Kyoto ini tuh ada 4 varian aroma. Satu namanya Stress Away, terus Glamorous, dan lain-lain lah. Ada 4 aroma. Ini misalnya pendekatannya dengan bau apa gitu? Enggak, gini. Jeruk atau bau apa gitu? Ya. Jadi yang kita ingin perjelas di sini tuh adalah walaupun di sini ada aroma flavornya, tapi sebetulnya Kyoto sendiri tuh tidak menjual aroma. Karena gitu. aroma ini hanya untuk tambahan secara psikologi orang yang menerima pada saat lakukan sterilisasi. Mungkin kalau saya analogikan aroma yang ada di Kyoto ini seperti kayak obat demam pada anak. Anak-anak nih kalau demam, anak-anak kalau demam nih kan obatnya dikasih paracetamol. Nah, kalau kita berbicara tentang paracetamol murni, aroma rasanya tuh apa sih? Kan pahit ya? Pahit ya? Pahit kan ya? Nggak mungkin manis kan? Makanya dikasih sirup pemanis itu. Betul. Makanya dikasih flavor kan. Misalkan ada merek A, paracetamol, dia kandungan paracetamol, dia ada rasa stroberi, jeruk, anggur, dan sebagainya. Tapi sebetulnya untuk menurunkan demam pada anak itu kan bukan pada aromanya, stroberinya, tapi pada kandungan paracetamolnya itu. Betul, pada paracetamolnya. Jadi Kyoto ini kita lebih mengedepankan adalah kandungan dari quaternary ammonium compounds generasi 4 itu. Nah, dari situ akhirnya kita lakukan pengecekan ulang di lab Bio Farma dengan pengecekan virus and bakteri dengan belasan jenis ini virus COVID dan bakteri. Setelah itu kita juga dapat sertifikasi dari Kemenkes. Ada pengecekan dari Scovindo dan produk ini juga halal. Ada sertifikat halalnya juga. Mantap tuh teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga, bisa manfaatkan ionisasi ya atomizer kita atomizer keluaran Kyoto ini. Mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, kalau saya beli paketnya ini isinya berapa cairan dan harganya berapa? Kalau untuk mesin ini, kita sebutnya ini adalah mesin atomizer Kyoto jenis Metaverse. Jadi dia warnanya hitam. Nah, untuk spesifikasinya dia bisa sampai 1200 watt dengan ketebalan uap itu sangat benar-benar padat banget dan cepat banget untuk kerjanya. Nah, lalu untuk harga untuk atomizer Kyoto Metaverse ini untuk harganya itu di 3,3. Untuk liquidnya satu botol itu di 65.000. Oke. Gitu. Kalau untuk pemakaian di dalam sebuah ruangan, sebutlah ruangan 5 x 7 meter, itu paling cuma pakai sekitar seperempat botol. Seperempat ya? 5 x 7 meter cuma seperempat? Setengah maksimum. Setengahnya maksimum ya? Maksimum setengah botol. Nah, artinya satu botol ini mungkin bisa kali untuk 10 kali 10 kali ya? Bisa. Ya? Sekitar 35 cc itu kurang lebih sekitar maksimal setengah botol lah. Jadi kalau ini digunakan untuk kendaraan, ini akan jauh lebih hemat. Bisa berkali-kali dong. Mungkin satu botol ini bisa digunakan sebulan, untuk sampai
5 kali mungkin, sekitar 5 kalian ya. Nah, ini yang ingin saya tahu nih, ini daya tahannya ketika udah kita semprotkan ke dalam kabin, itu bisa tahan berapa lama? Menjaga kabin ini terbebas dari virus dan bakteri. Oke, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sangat banyak ditanya oleh customer-customernya Kyoto. Jadi kita selalu menjelaskan dengan hal yang sama seperti kayak kita menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ketika kita sudah ada bakteri atau virus di tangan kita, kita pegang benda sesuatu, maka kan virus ini kan nggak kelihatan. Akhirnya kita menggunakan hand sanitizer di tangan kita, dan kita pastikan bahwa oh ya, tangan kita ini udah bersih nih. Tangan kita udah bersih kan. Setelah itu kita pegang benda lagi. Kayak kita nggak tahu lagi ya. Mungkin akan ada virus dan bakteri lagi, dan kita akan menggunakan hand sanitizer berulang-ulang. Ya. Tapi kalau sama seperti halnya seperti kayak atomizer. Kalau kita atomizer, kita steril sebuah mobil atau sebuah ruangan, ini sudah steril di dalam ruangan dan mobilnya. Lalu ada orang asing yang masuk ke dalam ruangan mobil, pegang setir lah. Kita nggak tahu dia bawa virus atau bakteri apa enggak ya. Betul, pegang ini dan pegang itu. Dia bawa virus kan kita nggak tahu. Akhirnya sudah mulai mungkin ada virus lagi. Tapi kalau kita pikir-pikir seperti itu terus kan lama-lama kita jadi parno kayak zaman dulu ya. Kalau kita bicara tentang ideal mungkin ya, berapa lama sih kita lakukan sterilisasi? Mungkin 1 minggu sekali ya. Cukup sih ya. Cukup lah. Untuk kita lakukan ruangan dan kabin mobil gitu. Oke. Nanti mungkin bisa diperagain bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke, berarti kita lihat dia punya peragaannya ya. Ikutin terus sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan peragain bagaimana cara pengaplikasian alat atomizer ini di dalam kabin. Oke, ini jadi sekarang udah kita hidupkan seperti biasa. Setelah kita colok dulu kabel, setelah itu kita pencet tombol power, dan kita tunggu 5 menit sampai lampu hijau ini nyala. Itu tandanya apa kalau lampu hijaunya nyala? Dia sudah panas. Sudah panas ya. Lalu setelah itu kita tinggal taruh cairan atomizer Kyoto. Oh ya, posisinya harus di sini? Ya, posisinya harus di Karena sebelah apa? kiri. Karena di bagian AC itu bagian tempat hisapnya itu ada di sebelah kiri. Adanya di bawah situ ya. Sehingga kita juga bisa sterilisasi bukan cuma di dalam kabin sampai ke AC-AC yang di dalam dashboard semua. Oke, lebih aman ya berarti ya saluran AC-nya. Sampai ke evaporatornya semua kita bisa bersihkan sih. Nah, ini udah kita buka. Kita tinggal taruh di sini aja nih. Dan kita masukin selangnya. Lalu yang paling penting itu adalah hidupin mesin dan hidupin AC dengan power yang paling kencang. Blowernya. Biar ngisapnya lebih kuat. Ngisapnya lebih kuat. Dan ini tinggal kita on dan biarkan dia bekerja. Nah, dia keluar dari sisi-sisi AC semua. Ya. Dan produk ini food grade, jadi kena manusia juga aman. Aman. Dia kena manusia juga nggak ada masalah. Ini tinggal kita tutup dulu pintunya. Kira-kira prosesnya kira-kira berapa lama? 20 detik. 20 detik. Wow, nggak lama itu. Paling cuma ngabisin sedikit banget ya. 1 botol, 5 mobil lah. Wih. Nah, kira-kira ini udah 20 detik. Yuk kita masuk lagi. Nah, udah kita matiin. Dan di dalam selang ini kan dia masih ada sisa-sisa cairan nih. Cairan, ini biarkan dihidupin dulu biar dia punya... Sampai habis ya, kesedot. Nih teman-teman, tadi posisi level cairannya ada di sini. Jadi pakai cuma sedikit banget. Ini biarin ditutup. Biarin dia bekerja kurang lebih sekitar 10-15 menit di dalam kabin. Setelah 10-15 menit asapnya sudah habis, uapnya udah habis, baru mobil bisa digunakan. Mobil bisa digunakan. Udah sesimpel itu aja. Gampang dan
aman terhadap virus dan bakteri. Oke teman-teman, segitu saja tayangan dari kami. Jangan lupa nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Salam jumpa, salam otomotif.